Siwagama bagian keempat. Dengan segala kekurangan, mohon dimaafkan keterbatasan buku virtual ini. Tanpa maksud membela segala kekurangan yang ada, semoga buku virtual ini mengenai Siwagama ini berguna bagi Anda yang memerlukan. Bukankah kini sering yang tak lagi belajar Gama Bali itu mempertanyakan mengapa Batara Siwa dipuja oleh semua dewata, padahal banyak para dewata pada mulia tubuhnya, pada pantas dijadikan sasaran sembah, dijadikan guru. Pertanyaan itu disampaikan juga oleh Raja Pranaraga, sangat mewakili kekinian. Ling Bupati kadia ngapu marmenye, maka nimite Batara Siwa sinembah denikang dewata kabeh. Denya nakweh pada dewata pada mahutama anggenira, pada wenang paran ing sembah pinaka pangupa dayana. Dalam makaula guru, jika muncul pertanyaan seperti ini, maka dijawab dengan mengulang kisah awalan terciptanya semesta. Dahulu, pada mulanya ketika disebut sebagai Sangyang Asintya yang menyuruh 4 putranya, ciptaannya yang pertama, yakni menciptakan dunia di 4 penjuru. Keempat putranya itu menolak, bahkan mempertanyakan. Mereka kemudian dikutuk, lenyap ke catur dasamanu. Ini pun ada penjelasannya, bahwa ketika disebut Sangyang Hanarawang, menciptakan pula dia Sang Bayu. Itulah kekuatan nafas, banyaknya 30 jenis, beserta namanya masing-masing. Yang paling awal diciptakan itu berjumlah 14 catur dasamanu. Setelah itu barulah Sangyang Bayu. Yang bungsu itu jumlahnya 16. Itulah merupakan jiwa alam semesta. Berlapis-lapisnya penciptaan itu. Bayangkanlah lapisan-lapisan misteri itu, lapisan kekuatan nafas semesta itu. Kembali pada peristiwa ketika disebabkan 4 putra rohaninya, putra ciptaannya itu menolak, maka Sangyang Adi Sukma menitahkan ciptaannya, sepasang putra rohani, kembar buncing, yaitu Pratanjala dan Canting Kuning. Tak terbayangkan kegaibannya, keduanya baru lahir dari penciptaan, menerima perintah penciptaan dunia. Keduanya bersedia dan diberi anugerah utama. Seketika keduanya berubah menjadi Ardana Reswari. Ingatlah, inilah awal dalam Hindu Bali penyebutan Uma Pratanjala. Karena keduanya itulah tercipta laut serta danau. Keduanya dipuja dengan sebutan Gangga Soma. Pratanjala disebut juga Begawan Gangga. Lalu sejak itu, Batari Gangga diberi anugerah menjadi dewa laut dan dewa danu. Dia juga adalah tempat air sucinya dunia. Setelah kejadian itu, barulah catur dewata memohon maaf atas segala kelancangannya. Sebutan ketika kelembutan hati itulah disebut Batara Guru. Di Bali selalu ada namanya Sajen Guru Piduka. Tujuannya adalah memetik kelembutan hati yang widi. Itulah awalnya mengapa Batara Siwa atau nama lainnya Pratanjala dipuja lebih dari yang lainnya. Sebab bersama Canting Kuning atau Uma, dialah yang menjalankan titah penciptaan. Proses makaula guru ini sebenarnya diakui meletihkan pikiran oleh Raja Pranaraga. Itu sebabnya harus disampaikan dengan banyak kisah. Namun tradisi ini cara pendidikan yang sangat kritis. Dialog-dialognya penuh gugahan, mempertanyakan, meragukan, bahkan ada bagian dari sargah dalam Siwagama ini mengungkapkan, di saat letih pikiran, maka dipertanyakan kesucian Batara Surya, Batara Agni, bahkan dengan terbuka disampaikan oleh Raja Pranaraga
bahwa apakah surya itu tak lebih dari bagian 3 bumi dengan nama yang indah, Surya Kanta, Chandra Kanta, dan Manikanta? Apakah mereka tiada lain hanyalah kumpulan batu-batu yang bercahaya? Dahsyat sekali pertanyaan ini. Itu sebabnya dijawab dengan hati-hati. Hai, lihatlah sang Agni. Bukankah dia nampak memangsa segalanya? Namun sesungguhnya hakikat dia tidaklah kotor. Ia tidak mengisi perut dan tubuhnya dengan mangsanya. Begitu pula Batara Surya. Dia memang bertubuh cahaya matahari, namun bukan dia yang kau puja. Sebab hakikatnya yang menjadi saksi, menjadi pembersih duka lara adalah Yang Widi. Dalam mata dunia, keduanya itu hanyalah sinar yang membakar. Dari sargah inilah, maka sebutan kepada Batara Siwa, juga Batara Guru semakin ditegaskan. Dari bagian sargah inilah dikenal tradisi kependetaan di Bali, juga tradisi melukat. Makaulah guru ini, dasarnya adalah keyakinan. Magama itu tidaklah untuk dihitung dengan rasio, namun diresapi dengan keyakinan. Proses pembelajarannya sungguhlah sangat meletihkan. Itu sebabnya kadang-kadang diabaikan, disisihkan, tidak diajarkan secara utuh. Sebab saat mendengarkan penjelasan akan selalu menggugah hati siapapun untuk bertanya secara kritis. Namun jawabannya harus dengan sabar dipahami. Dari sarga ini pula dikenalkan mengenai Siwa Siddhanta. Nanti pada bagian 5 akan khusus dikenalkan mengenai Siwa Siddhanta. Sampai jumpa dan semoga selalu bahagia.